Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba mau mendengarkan dulu bagaimana sebetulnya kita bisa belajar dari pemilu Amerika ini. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif CSIS, Philip J. Vermonte. Mas Philip, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas. Apa kabar? Ya, Mas Philip, terima kasih sudah memberi waktu. Mas Philip, kalau kita belajar dari pemilu presiden di Amerika Serikat, walaupun belum ada hasil yang definitif, tapi kan sebagian besar sudah melihat Joe Biden yang menang. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa Indonesia pelajari dari rangkaian pemilu Amerika ini, Mas Philip? Iya, saya rasa ada beberapa hal ya. Pertama kan pemilihan ini menjadi penting karena ada fenomena seorang presiden, yaitu Trump, yang dianggap mendestabilisasi sistem dan institusi demokrasi di Amerika. Dengan kecenderungan dia yang unilateral dan juga kecenderungan ada otoritarianismenya, mengabaikan institusi lain dan melihat dirinya di atas semua institusi demokrasi lain di Amerika gitu. Dan ternyata setelah 4 tahun itu dirasakan betul dampaknya oleh mungkin warga Amerika dan juga banyak tempat di dunia gitu tentang seorang presiden yang tidak mengindahkan bahkan misalnya sekutunya atau bahkan institusi demokrasi di negerinya sendiri. Sehingga kita lihat dengan pemilihan kemarin dan kemungkinan Biden akan dilantik Januari nanti sebagai presiden adalah bahwa kemampuan memperbaiki diri sendiri dari institusi demokrasi Amerika ini menurut saya sangat penting untuk kita pelajari gitu. Jadi dia tidak mudah dibengkokkan gitu, oleh seorang strong leader, orang yang ingin menjadi strong leader. Jadi institusinya tetap kukuh bertahan, medianya kuat, partisipasi masyarakatnya tinggi, dan tidak segan-segan untuk betul-betul mengkritik dan menyampaikan pendapat melalui pemilu kemarin dengan rekor partisipasi yang paling tinggi ya. Itu ya saya kira pelajaran paling utama tentang bagaimana masyarakat di sebuah negara demokrasi membela institusi demokrasinya dengan cara yang demokratis. Nah ini yang saya kira paling penting. Oke, Mas Philip, kita melihat bahwa sampai sekarang Donald Trump kan tidak menerima hasil dan berusaha mengajukan gugatan hukum. Kalau kita melihat itu, apa yang bisa kita pelajari untuk kita tiru atau tidak tiru di Indonesia? Ya, sepanjang yang dilakukan ada dalam koridor hukum, saya kira dia berhak melakukannya ya. Di banyak tempat juga banyak juga orang yang kalau kalah nggak mau ngaku cepat gitu. Jadi dia ingin memastikan gitu, atau paling tidak memperpanjang waktu lah untuk mungkin memperlihatkan bahwa dia mungkin masih menang. Tetapi kalau dalam hal Trump tampaknya soalnya lebih bukan pada bahwa dia mendeteksi, kalau dalam bahasa kita di Indonesia kecurangan yang masif, sistemik dan terstruktur kan gitu. Dia tidak mampu mengestablish bukti-bukti itu, sehingga mungkin lebih banyak alasan-alasan yang personal yang sifatnya lebih terkait pada karakteristik personal Trump yang tidak mau menerima kekalahan. Terakhir Mas Philip, apakah kemudian setelah pemilu ini nanti terlegalisir ya ketika kemungkinan besar Joe Biden yang akan dilantik di bulan Januari tahun depan, apakah bangsa Amerika benar akan terbelah, Mas? Saya kira bukan cuma kita di luar yang belajar ya, tetapi saya rasa orang Amerika sekarang juga belajar bahwa selama ini sistem yang mereka anut adalah tidak mengutamakan penghitungan suara satu orang per satu orang, popular vote gitu. Jadi Anda bisa menjadi calon presiden yang menang dengan memperoleh suara paling banyak, tapi belum tentu menang jadi presiden karena suara orang per orang itu yang istilahnya popular vote itu kan diubah, ditranslate, diterjemahkan menjadi electoral college gitu. Jadi mungkin saja Anda suara popular vote-nya terbanyak, tetapi kok electoral college-nya sedikit gitu. Dan ternyata dalam konteks Amerika sekarang popular vote itu menjadi penting lebih karena dia bisa menimbulkan gejolak di bawah gitu. Karena suara Joe Biden 74 juta orang, tetapi jangan lupa walaupun kalah suara Trump itu 70 juta orang gitu yang memilih gitu. Sehingga mungkin perselisihan di level grassroots di Amerika itu mungkin masih akan terjadi ya, karena 70 juta ini bukan jumlah yang besar juga. Sehingga masyarakat Amerika juga
sekarang, walaupun demokrasi mereka sudah lama, ternyata di masa-masa sulit, ekonomi krisis, krisis ekonomi, ketidakpastian, ada pandemi dan lain-lain, itu sumbunya sama kayak orang banyak juga di tempat lain di dunia, sumbunya pendek-pendek. Jadi mencari kambing hitam terhadap kesulitan ekonomi dan kemudian menyebabkan narasi-narasi yang sifatnya misalnya minoritas lawan mayoritas lah, kulit putih lawan kulit berwarna dan lain-lain. Dan ini menurut saya mereka akan masih alami, dan mereka juga jadi belajar sekarang mengelola perbedaan lagi gitu. Seperti dari mula, padahal ini sudah mereka selesaikan dulu ketika perang saudara yang diselesaikan oleh Presiden Lincoln gitu. Tapi setiap negara punya PR masing-masing yang akan selalu berulang gitu. Kalau dalam konteks mereka adalah PR lama tentang rasisme dan lain-lain. Sehingga saya kira beberapa waktu ke depan mereka akan tetap mengalami ini, kecuali presidennya bisa menjadi figur pemersatu. Baik, kita harapkan apa yang terjadi di Amerika kita bisa tiru yang baik-baiknya, dan kita juga bisa belajar bagaimana melaksanakan demokrasi. Mas Philip Vermonte, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Menarik Bang Elman kalau kemudian kita lihat tadi yang saya ingat yang Abang katakan di bagian awal bahwa ini adalah waktunya rakyat Amerika memilih. Walaupun beberapa orang mengatakan di bawah Donald Trump ekonomi Amerika sebetulnya relatif membaik, angka pengangguran menurun, jumlah pekerjaan meningkat, tetapi rupanya rakyat Amerika sampai sejauh ini memilih yang bukan itu. Nah pertanyaannya Bang, kalau dari sini apa yang bisa Indonesia pelajari Bang? Iya, kalau saya melihat fenomena yang ada di Amerika ini kan, manusia itu pada akhirnya pingin diayomi kan gitu. Ya mayoritas, ya minoritas. Ingin diakui. Yang diakui. Jadi dan masyarakat itu sebetulnya dia tidak merasa dia minoritas, dan juga sebetulnya dan tidak perlu juga dia merasa mayoritas. Nah ini yang dibuktikan oleh rakyat Amerika hari ini gitu kan. Dan sangat yakin mereka, dan inilah Amerika, bahwa seorang pemimpin harus mempunyai kebijakan untuk mengayomi semua golongan gitu kan. Seluruh warganya. Semua warganya. Baik yang memilih maupun tidak. Baik memilih, itu sebabnya ketika pidato pertamanya Joe Biden kan dia bilang hari ini kita adalah bersama-sama kan gitu kan. Dan saya menganggap semua kita sama. Yang tidak memilih saya pun itu juga sama dengan yang memilih saya. Jadi itu yang terjadi. Dan memang kalau kita lihat partisipasi pemilihnya dahsyat loh. Rata-rata biasanya Amerika itu kurang dari 60%, kisaran 58%. Kali ini 65%. Dan suara yang memilih ini rekor loh, terbesar sejarah pemilihan presiden di Amerika yang pernah terjadi. Oh, sepanjang umur Amerika ya? Sepanjang umur Amerika. Jadi yang memilih Joe Biden itu 75 juta. Dari 150 juta. Dan tadi kata Mas Philip yang memilih Trump juga 70 juta Bang. Nah makanya ya. Jadi artinya kalau tetap lebih besar Biden kan. Artinya kecenderungan rakyat Amerika, tolonglah berikan kenyamanan, berikan kepastian. Mereka tidak mau hidup dalam ketidakpastian kan. Nah ini kalau kita lihat di Indonesia, menurut saya sih bagus. Jadi memang sebaiknya kita ini kan NKRI. NKRI itu tidak mengenal mayoritas minoritas kan. Tidak mengenal latar belakang. Nah coba siapa menyangka seorang Kamala Harris kulit hitam, imigran, perempuan lagi. Ini juga sejarah baru buat Amerika. Bahkan di Amerika baru kali ini ada wakil presiden wanita ya Bang? Wanita ya. Sepanjang umur Amerika. Sepanjang umur Amerika. Ini juga menarik. Nah, bukan tidak mungkin satu ketika
Indonesia pun seperti itu. Oke. Inilah sebetulnya kalau boleh, mari kita belajar yang baik dari negara lain kan gitu. Pertanyaannya begini Bang, yang menarik adalah kan kalau kita lihat tahun 2016 itu sempat pada waktu itu rakyat Amerika dan kita seluruh dunia mengira waktu itu adalah Hillary Clinton yang akan menjadi presiden. Iya. Tapi ternyata tidak. Dan akhirnya Donald Trump yang menjadi presiden 2016 sampai 2020. Dan sekarang 2020 ternyata rakyat yang sama, rakyat Amerika Serikat yang sama memutuskan untuk tidak lagi memilih Donald Trump. Apakah ini berarti memang bangsa itu bisa berubah pikiran atau seperti apa? Ya, itu kan soal pilihan kan. Nah, waktu itu kan memang Amerika itu kan memilih yang populis kan. Ya, pada tahun itu ya, tahun 2016. itu kan. Sekarang kan kebalikannya. Ini akal sehat kan gitu kan. Karena mereka belajar selama 4 tahun. Kan gitu. Oh. Nah, bedanya kalau saya melihat sekalipun rakyat Amerika mungkin tanda kutip marah terhadap Trump. Karena banyak ketidakpastian, kontroversi. Saya belum pernah melihat rakyat Amerika itu meminta segera turun itu Trump, nggak pernah itu. Oh. Nggak. Jadi tetap mereka menempuh konstitusi yang ada. Menghormati sistem demokrasi yang berjalan. Sempat di-impeach kan, gagal kan gitu kan. Itu pun di jalur hukum. Di jalur hukum. Nah, itulah makanya sama ketika Trump belum mengakui dan dia akan memilih jalur apa untuk melakukan gugatan hukum. Itu pun memang difasilitasi oleh hukum yang ada gitu. Ada fasilitas itu. Kenapa tidak kan gitu kan? Pertanyaannya begini Bang, kalau di Amerika tadi Mas Philip mengatakan juga bahwa mungkin sekarang pun rakyat Amerika sedang belajar untuk mengelola perbedaan. Karena setelah Joe Biden nanti jadi presiden kan yang milih Donald Trump juga tidak sedikit. Nah pertanyaannya apa yang bisa kita pelajari di Indonesia? Karena konon katanya Bang, di Indonesia orang melihat politik apalagi pilpres yang lalu itu lebih hebat, lebih sengit daripada agamanya katanya. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Elman, namun saya tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi Bang, kita coba mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur, Dani. Ada Mas Dani, selamat pagi Mas Dani. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi. Bagaimana Mas Dani, kita belajar apa ini dari pemilu Amerika yang memang belum resmi tapi semua orang sudah mengatakan presiden-elect di Amerika Serikat adalah Joe Biden. Bagaimana Mas Dani? Ya, ini sangat menarik ya pemilihan presiden Amerika Serikat ini ya. Ini partisipasi terbesar masyarakat Amerika Serikat dalam pemilu Amerika Serikat sepanjang sejarah gitu ya. Ini pertama kali sepanjang sejarah. Nah ini sebenarnya yang menentukan kemenangan Joe Biden adalah membludaknya partisipasi rakyat Amerika Serikat itu sendiri gitu loh. Selama ini kenapa rakyat-rakyat Amerika Serikat itu selalu cuek sebelum pemilu tahun 2020 ini. Kebanyakan cuek gitu loh, nggak kebanyakan apolitis gitu. Jadi dengan membludaknya partisipasi rakyat Amerika Serikat ini sangat menentukan kemenangan Joe Biden gitu ya. Bahkan negara-negara yang jadi basis Partai Republik selama ini, ambil contoh misalnya Texas gitu ya atau Florida gitu. Di situ secara demografi kaum minoritas semakin lama semakin banyak gitu loh. Muslim juga semakin banyak di Texas, semakin banyak di Florida, dan saya yakin minoritas-minoritas itu seperti Muslim, Black Muslim itu sudah pasti 90% lebih memilih Joe Biden gitu ya. Dan juga ini yang menarik ini, Joe Biden ini adalah dari golongan minoritas juga walaupun dia kulit putih ya, dia beragama Katolik, ini mengulangi John F. Kennedy dulu ya gitu loh. Cuman saya berharap Joe Biden jangan bernasib kayak John F. Kennedy ya gitu ya. Jangan. Ya itu. Nah terus kalau kita mau belajar dari apa yang terjadi di Amerika Serikat ini, apa Mas Dani yang bisa Indonesia pelajari? Kalau yang bisa Indonesia pelajari adalah yang tadi diucapkan Bang Elman tadi ya sebelum jeda iklan ya. Walaupun semua apapun rakyat Amerika Serikat terhadap Donald Trump, terhadap Partai Republik, mereka nggak pernah tuh istilahnya mengerahkan aksi sejuta umat, nggak pernah ada tuh di sana gitu. Istilahnya
Mereka nggak pernah tuh istilahnya memotong pemerintahan Trump di tengah jalan. Ya tunggu aja sampai waktunya Pilpres tiba, baru mereka rakyat Amerika Serikat bersama-sama dalam tanda kutip menghukum Donald Trump gitu ya. Gitu. Nah, itu yang jadi istilahnya itu dilakukan sesuai dengan aturan hukum, menghormati demokrasi yang ada, begitu ya Mas Dhani ya? itu yang penting gitu. Dan juga terakhir ini yang menarik ini Bang Leo, Bang Elman, ini pengamat-pengamat politik ini makin banyak nih yang mengait-ngaitkan Pilpres Amerika Serikat tahun 2020 ini dengan kontestasi Pilpres Indonesia 2024 nanti gitu. Ada yang mengait-ngaitkan katanya kegagalan Joe Biden berkali-kali menjadi calon presiden itu dikait-kaitkan dengan Prabowo Subianto yang berkali-kali gagal nyapres, akhirnya nanti di 2024 bernasib sama kayak Joe Biden gitu katanya. Itu salah satunya gitu. Terus ada lagi nanti 2024 nanti orang-orang tua nanti pada nyapres karena mereka terinspirasi Joe Biden yang usianya sudah tua 78 tahun gitu. Ini yang menarik gitu. Itu mungkin dari saya Bang Leo, Bang Elman. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mas Dhani di Malang, Jawa Timur. Di belakang Mas Dhani ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo dan Bang Elman. Selamat pagi Pak Sukiwi. Oras Pak, bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan. Ini pendapat saya sangat setuju bahwa pemilu Amerika itu adalah kemenangan demokrasi. Sebab demokrasi itu adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kita tahu kenapa hari ini Joe Biden bisa menang, ya karena semasa kepemimpinan Donald Trump, penduduk ataupun rakyat Amerika merasa tidak nyaman, ya merasa kehidupan mereka itu terganggu. Ya, ada 2 poin yang saya lihat, yaitu pertama terjadinya kerusuhan di Amerika. Itu sangat menunjukkan bahwa kepemimpinan Donald Trump ini sangat ngawur, ya, sangat ngawur. Kemudian apa yang dia lakukan itu semena-mena sehingga banyak rakyatnya yang korban. Poin yang kedua, kita lihat pandemi, ya, Donald Trump anggap remeh tentang pandemi. Ya, pandemi ini sudah menimbulkan keresahan dunia. Ya, seluruh dunia, bangsa dunia semua sudah merasa takut dengan pandemi. Tapi dia anggap remeh, dia tidak serius menanganinya. Sehingga itu menimbulkan ketidakpercayaan daripada rakyatnya dan juga bangsa dunia ini melihat kalau dia cara pemimpinan Donald Trump demikian, ini bisa mengakibatkan pandemi ini terus menyebar dan banyak orang yang meninggal. Baik, terima kasih Pak Sukiwi untuk pendapat Anda dari Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Sukiwi. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi, Negro. Selamat pagi Pak Syahril. Bagaimana Pak? Dari sisi demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti Amerika itu terbuka bagi negara manapun juga untuk menjadikan negaranya sebagai pangsa pasar produk-produk negara yang bersangkutan. Negara manapun juga bisa menarik para pemuda-pemuda sana untuk berinvestasi di negara Indonesia ini. Dan saran saya tidak saja untuk Amerika, tapi untuk semua negara. Hanya perwakilan-perwakilan kita di luar negeri menjadikan dirinya, menjadikan aparatnya sebagai ujung tombak daripada untuk pemasaran produk barang dan jasa untuk kita. Apakah Inggris, apakah Jepang, apakah mana, jadikanlah perwakilan-perwakilan kita itu sebagai ujung tombaknya, mulai daripada pimpinannya sampai dengan karyawan-karyawannya. Libatkan mereka untuk memasarkan produk-produk barang jasa kita. Terus yang kedua, kita harus mampu agresif, khususnya Amerika ini kita harus agresif untuk menawarkan wilayah-wilayah sektor-sektor mana yang menarik bagi mereka untuk berinvestasi di Indonesia ini. Apakah pertambangan, pertanian, perkebunan, perikan dan sebagainya. Kita harus agresif untuk menawarkan. Untuk itu saya menyarankan, tawarkanlah, cari tahulah apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, sehingga mereka mau menanamkan dana. Jadi kita harus mencoba mengambil kesempatan dari kondisi yang terjadi. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Di belakang Pak Syahril ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak, silakan Pak Ihwan. Amerika itu mbahnya demokrasi dan sistemnya sangat sederhana. Pemilihnya orang-orang yang relativitas pendidikannya itu menengah ke atas.
apa yang terjadi di dunia, di negaranya sendiri, itu mereka menjadikan mitra dialogi, sarana kritik, evaluasi, dan kontrol terhadap presiden yang mereka pilih dulu. Yang notabene mulai kampanye itu sudah kontroversial seperti itu, dan nyatanya politik luar negeri dan dalam negerinya itu Amerika juga tidak senang, kejadian-kejadian rakyat Amerika tidak senang. Jadi kalau begitu mereka tidak senang terhadap Trump itu wajar saja. Tapi yang hebat pada Biden itu dia memilih orang yang bukan kulit putih wakilnya. Itu orang India kalau tidak keliru aslinya, Kamala Harris itu. Harris. Ini menjadi penarik simpatik, bahkan di tempat dia berpartai di situ itu di Amerika itu. Nah, itulah sebabnya apa yang terjadi di Amerika adalah pelajaran yang berharga bagi kita. Untuk kita lihat apa sebenarnya demokrasi yang sebenarnya. Saya kira terima kasih begitu. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Menarik para pemirsa, Bang Elman tadi Mas tadi mengatakan ya memang yang dipelajari adalah bagaimana menghormati sistem yang berlaku. Tapi ada juga yang menarik adalah jangan-jangan ini inspirasi untuk 2024 di Indonesia, orang-orang yang berusia sudah tua begitu mencalonkan diri juga. Karena kan Joe Biden ini 78 tahun ya. Bagaimana Bang Elman? Ya, seperti yang dikatakan Bung Dhani tadi kan 1001 macam bisa terjadi kan. Betul. Andai kata pemilihan di Amerika ini juga menginspirasi para kaum tua yang ada di Indonesia, nggak salahnya juga kan begitu. Karena itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Iya. Sepanjang sehat jasmani, sehat rohani, Iya. ya kenapa tidak kan gitu kan. Betul. Dan mungkin juga bagi mereka yang sudah kalah berulang kali akan berpengharapan untuk menang 2024, ya kenapa tidak? Yeah. Bahkan ada juga saya baca di karena ada kemiripan dengan partainya di sini, partai kita juga akan mendulang. Itu ada yang mengatakan itu cocokmologi Bang, ilmu mencocok-cocokkan katanya begitu. Tapi kalau menurut saya sah-sah saja kan. Tetapi orang kan lupa bahwa di Amerika itu kan sudah ratusan tahun demokrasi ini kan. Tidak serta merta. Jadi di sana rasionalitas itu sudah menduduki posisi yang nilai paling tinggi kan. Karena usia sudah lebih dari 2 abad di sana. Itu sebabnya minoritas pun menang di sana tidak menjadi masalah kan gitu. Ada kesempatan yang dan sama. bahkan mereka juga tidak pernah merasa Joe Biden ini minoritas. Juga tidak merasa Kamala ini juga minoritas. Mereka menganggap ini paling nyaman. Bahkan Joe Biden itu kan dan beberapa kali kan memperlihatkan kenyamanan dia dengan umat Muslim kan gitu kan. Dan jadi dia menjanjikan loh. Betul. Saya nggak tahu bahwa dalam pemerintah dia nanti akan menyertakan salah satu umat Muslim di staf dia kan. Mudah-mudahan. Menurut saya kalau ini terjadi, ini juga pelajaran yang paling berharga buat dunia gitu kan. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Jadi mudah-mudahan itu terjadi, Bung Leo. Tadi yang menarik Pak Sukiwi di Medan mengatakan menurut analisa beliau, kenapa Donald Trump tidak terpilih lagi? Karena rakyat Amerika merasa tidak nyaman selama dipimpin Donald Trump. Tadi ada beberapa poin, diantaranya adalah penanganan COVID-19. Berarti hal yang sama bisa kita tiru juga atau kita pelajari supaya dilaksanakan di Indonesia, Bang? Ya, memang menurut saya sih salah satu kegagalan pemerintahan Trump itu ya adalah soal COVID kan. Ya, sukses tidak sukses enggak, itu kan perjuangan kan. Betul. Tetapi paling tidak kan sebetulnya kan ada gestur politiknya memperlihatkan seperti Jokowi kan. Serius. Betul. Kemana-mana pakai masker. Bukannya kemudian merasa dia kebal begitu ya? Jokowi tidak pernah menganggap dia kebal terhadap COVID ini. Dan itu menurut saya yang mungkin membuat rakyat Amerika ya tanda kutip marah kan. Tetapi ya menurut saya sih pilihan sih. Jadi kali ini rakyat Amerika tidak milih Trump. Kalau kita cari kesalahan nggak ada yang apa. Ya memang
ciri negara demokrasi seperti ini. Saya nggak suka katanya mau apa. Iya. Tetapi tetap menurut saya orang Amerika tetap menghormati, menghargai Donald Trump. Iya, itu tadi yang sempat dikatakan Ya Mas kan? Dani juga, Bang Elman, bahwa di sana orang tidak suka menempuh jalur hukum, tetap menghormati sistem demokrasi, dan tidak mengerahkan massa begitu rupa. Nah, pertanyaannya, apakah itu bisa kita tiru di Indonesia? Tapi kita harus jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau belajar dari Amerika Serikat, yang tadi saya tanyakan di pertanyaan terakhir ke Philip Vermonte, bagaimana setelah pemilu, apakah bangsa Amerika menjadi terbelah? Kalau di Indonesia, sampai sekarang kita berbicara ini pun Bang, masih ada yang tidak bisa melupakan, tidak bisa move on. Bagaimana Bang Elman? Ya, kalau saya pelajari sejarah di Amerika, begitu sudah terpilih presiden yang sudah yang baru, maka masyarakat Amerika kembali lagi ke kesehariannya gitu. Jadi kalau Anda katakan tadi langsung move on gitu. Yeah. Jadi tidak lagi memikirkan kekalahan dan tidak juga membesar-besarkan kemenangan. Karena setelah itu juga bisa kritis kepada yang didukungnya juga ya. Dan mereka akan semua orang Amerika akan melihat presiden terpilih itu orang yang harus dikontrol. Oh, meskipun dia pada saat pemilu memilih orang itu. Gak ada urusan. Jadi tidak ada istilahnya salah benar itu presidenku. Bukan begitu. Kalau salah harus diingatkan gitu ya. Tetapi tidak dengan cara menyakiti gitu ya. Tidak dengan cara memaki-maki. Tidak cara dengan katakanlah melakukan demo berjilid-jilid. Mengerahkan massa. Bahkan memaki-maki. Itu tidak ada itu di Amerika. Tidak ada. Jadi budaya itu yang harus kita belajar menurut saya. Jadi nanti lihat deh sekarang aja kurasa tensinya pun sudah turun ini. Di Amerika ya. Tidak ada lagi apa kan gitu. Tahu juga kan Biden juga presiden kita katanya. Warga negara kelas 1 Amerika seperti kita juga. Kembali lagi ke kehidupan sehari-hari melawan COVID dan yang lain situ. Tergantung sekarang kepemimpinan Joe Biden sama Kamala kan. Kalau kedua pemimpin ini mampu membangkitkan ekonomi Amerika, dia akan sukses. Kalau kedua pemimpin ini mampu melawan COVID ini sesegera mungkin, maka seluruh orang Amerika menganggap inilah pemimpin kita. Termasuk yang memilih Trump pada saat pemilu. Walaupun nanti 4 tahun yang akan datang Joe Biden sudah 82, mereka akan bilang tetap lanjut, kan gitu kan. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu, tidak seperti Trump kan. Hanya diberi mandat 4 tahun. Sekali saja. Nah, menurut saya kita di Indonesia mari belajar seperti ini. Jadi begitu selesai perhelatan Pilpres, mestinya kita semua udahlah selesai. Ya Jokowi itu presiden kita. Kita rakyatnya Jokowi. Dan kewajiban kita, jadi tidak ada lagi menanyakan yang pro Jokowi menganggap benar salah Jokowi. Nggak boleh begitu. Kalau Pak Jokowi salah, Jokowi keliru, kita ingatkan. Tetapi mengingatkannya dengan kesantunan. Nggak usah bilang-bilang orang timur, kesantunan. Kesantunan itu tidak ada timur dan barat. Mau di barat, mau di timur, santun ya santun. Selama manusia beradab. Siapa manusia yang mau dimaki-maki? Baik. Gitu. Jadi saran saya, mari kita belajar yang baik di negara lain. Yang tidak baik, kita buang. Baik. Semoga itu bisa kita lakukan. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, rakyat sudah menentukan pilihan dan itu tercermin dari hasil perhitungan suara dalam pemilu Amerika. Terlepas dari siapapun pemenangnya, proses itu mengantarkan kemenangan bagi demokrasi. Tugas berat sudah menanti Biden-Harris, yaitu menata ulang Amerika Serikat pasca pemerintahan Trump. Tidak hanya di dalam negeri, Amerika harus memulihkan kembali hubungannya dengan negara-negara lain yang sempat diputus Trump
dan kita sebaiknya belajar yang baik dari situ. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.